Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi pada pelaksanaan KKN di Tambucan, yaitu pada agenda kita yang berikutnya, penyampaian materi kedua. Yaitu dengan materi cara menjaga imunitas tubuh setelah gerakan vaksinasi. Nah, semoga apa yang disampaikan pada materi kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya setelah melakukan gerakan vaksinasi, baik itu vaksinasi yang pertama maupun vaksinasi yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebelum saya membahas mengenai bagaimana sih cara menjaganya, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa sih vaksinasi itu. Nah, vaksinasi merupakan pemberian vaksin atau antigen yang merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun dalam tubuh. Nah, vaksinasi itu sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Nah, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan vaksinasi. Nah, kenapa kita harus vaksinasi? Apa sih pentingnya vaksinasi bagi kita? Jadi, vaksinasi COVID-19 itu dilakukan setelah kepastian keamanan dan keamanannya ada. Jadi, sebelum disuntikan ke tubuh manusia atau tubuh kita, terlebih dahulu dipastikan terkait vaksin tersebut apakah sudah aman dan keampuhannya terhadap melawan vaksin ataupun melawan corona itu sendiri. Merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan atau kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, selain itu, vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh untuk menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari masyarakat. Nah, apa saja sih kelompok prioritas vaksin itu? Jadi di sini ada tiga dari prioritas kelompok vaksin. Yang pertama itu tentunya adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Jadi, tenaga kesehatan lah yang menjadi prioritas utama dalam vaksinasi kali ini. Ingat juga dari tenaga kesehatan itu yang membantu untuk menuntaskan dari virus corona itu. Nah, yang berikutnya tentunya orang-orang yang memiliki pekerjaan yang risiko tinggi tertular atau menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti ini juga menjaga keamanan TNI Polri atau aparat hukum dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang berikutnya, ada orang yang memiliki penyakit atau penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Nah, ini bukan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta ataupun rentan terkena virus. Dan yang terakhir itu merupakan masyarakat lain yang tentunya akan mudah terinfeksi ataupun nanti yang akan mendapat vaksin seperti masyarakat umum dan orang-orang yang memiliki antibodi lebih tinggi dari masyarakat yang rentan yang telah disebutkan ketika tadi. Nah, itu merupakan kelompok prioritas yang nantinya akan divaksin. Dan berikutnya, di sini saya akan menyampaikan update dari vaksin dan update dari virus corona. Yang seperti yang tertera di layar, jumlah yang terpapar COVID di Indonesia itu sebanyak 2.983.830 orang yang terkonfirmasi, dan yang sembuh itu sebanyak 2.356.553. Lumayan ya, jadi dari adanya jumlah itu sudah dari terkonfirmasi dan sembuh itu sudah hampir
uh, sama untuk ininya, untuk rentangan dari jumlahnya. Dan terakhir yang meninggal itu sebanyak 77.583 orang. Lumayan juga untuk yang sudah meninggal ya. Jadi data vaksin COVID-19 di Indonesia itu sebanyak 42.611.602 orang. Nah, itu sudah melakukan vaksinasi yang pertama. Nah, kemudian yang melakukan vaksinasi yang kedua itu sebanyak 16.606.675 orang. Itu sudah melakukan vaksinasi yang kedua. Dan target dari sasaran vaksinasi nasional itu sebanyak 208.265.720 orang. Nah, bagaimana sih update vaksin yang ada di Bali? Jadi di sini saya mengambil dari vaksinasi per provinsi, di mana data vaksin per tanggal 19 Juli 2021 itu Bali merupakan wilayah atau daerah yang mencapai vaksin tertinggi di Indonesia. Itu bisa diperhatikan di layar, itu jumlahnya itu sebanyak 780.559 orang yang sudah melakukan vaksinasi dosis yang kedua, 2 dosis, ya, dan sebanyak 2.140.584 itu sudah melakukan vaksinasi 1 dosis. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu cara menjaga imunitas tubuh setelah vaksinasi. Maksudnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh kita setelah vaksinasi itu, yang pertama, tidur yang cukup. Tidur yang cukup menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga, dan di mana tidur yang dianjurkan itu minimal ataupun dianjurkan itu 7-9 jam per hari. Nah, dengan kita tidur yang cukup, maka ini menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga, sehingga imun kita atau imun tubuh kita itu tetap fit dan juga. Yang kedua, konsumsi makanan sehat, ini juga penting, di mana untuk mendapatkan sistem imun yang sehat, tubuh memerlukan makanan yang bergizi. Tubuh juga selain asupan karbohidrat, tubuh juga perlu asupan makanan yang bergizi, seperti ada juga yang berprotein dan sebagainya, yaitu buah, yaitu sayuran, daging dan sebagainya. Jadinya makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita itu harus seimbang untuk mendapat ataupun menjaga dari sistem imun kita. Yang kedua, terus yang ketiga, olahraga di rumah. Nah, karena sekarang masih dalam keadaan PPKM, jadi untuk rekan-rekan bisa melakukan olahraga ringan di rumah, sekedar bergerak, tetapi tetap kita bisa mengeluarkan dari entah itu keringat dan sebagainya seperti itu. Olahraga yang ringan dapat membantu proses regenerasi sel imun dan mengurangi peradangan tubuh. Nanti berolahraga rekan-rekan di rumah tetap juga ingat untuk protokol kesehatannya gitu, dan ingat juga kalau misalkan di lingkungan rumahnya itu padat ataupun ramai, ingat juga untuk menjaga jarak. Yang berikutnya, kendalikan stres. Nah, ini juga sangat penting untuk rekan-rekan di sini. Kalau misalkan ada yang mungkin sedang bekerja ataupun sedang sibuk di sekolah, sibuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi tetap juga harus kendalikan stresnya. Meskipun sedang berada di rumah dan sedang melaksanakan pemberlakuan PPKM, jadi tetap berhubungan dengan keluarga dan teman-teman secara virtual. Misalkan rekan-rekan sedang bosan ataupun sedang mumet dan lain sebagainya di rumah aja, bisa koordinasi dengan teman-temannya lewat misalkan telepon ataupun media daring lainnya. Ataupun nih, misalkan dari rekan-rekan punya pacar dan lain sebagainya, ataupun rindu dengan pacarnya yang jauh atau gimana. Nah, itu bisa melakukan sekedar basa-basi, sekedar nelpon atau lain sebagainya untuk mengendalikan stres kita agar tentunya tetap imun
imunitas tubuh kita itu tetap terjaga. Nah, yang berikutnya ada berhenti merokok. Nah, untuk rekan-rekan nih, ataupun teman-teman yang cowok, kalau misalkan ada yang merokok, nah bisa di stop dari sekarang untuk berhenti merokok. Gitu. Rokok itu dapat mengganggu berbagai sel imun seperti sel CD4+. Nah, sel ini merupakan sel pembantu dalam tubuh kita. Ada juga sel limfosit memori, yaitu merasakan proliferasi dengan sangat cepat dan memberikan respons kekebalan yang bertambah kuat. Ada juga sel limfosit B, berperan penting untuk mempertahankan tubuh melawan patogen, dan ada juga sel helper. Nah, banyak mungkin dari rokok ini dapat mengganggu ataupun mengganggu berbagai sel imun. Nah, untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa mencari sumber lain yang lebih terpercaya. Itu jadinya rekan-rekan yang merokok bisa di stop sekarang untuk merokok untuk menjaga imunitas tubuhnya. Yang berikutnya ada berjemur di bawah sinar matahari. Nah, itu sangat penting jika rekan-rekan dalam keadaan kali ini dalam tetap di rumah aja, tetap misalkan bangun pagi. Nah, biasakan kalau misalkan berjemur 15 menit lah di pagi hari, karena sinar matahari itu dapat membantu atau memberikan energi salah satu sel limfosit T. Jadi diselingi juga rekan-rekan kalau misalkan dalam sedang berjemur itu melakukan peregangan ataupun pemanasan dan sebagainya, biar nanti untuk tubuh rekan-rekan bisa tetap fit dan lebih fresh nantinya untuk melakukan kerja di rumah aja ataupun nanti belajar di rumah aja. Yang terakhir ada konsumsi lemak sehat. Nah, rekan-rekan sih tahu nih ada lemak belah sehat dan lemak sehat. Nah, jadi lebih jelasnya rekan-rekan bisa mencari di sumber yang lebih terpercaya sih mengenai bagaimana sih lemak yang nggak sehat itu tubuh kita. Tentunya lemak yang nggak sehat kan makanan yang memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi ataupun banyak sekali. Lemak sehat dapat membantu meningkatkan respon imun dengan mengurangi peradangan. Nah, rekan bisa nih makan ikan ataupun ada juga misalkan alpukat dan sebagainya. Tentunya itu lemak sehat dan bisa berpengaruh kepada imunitas kita. Nah, jadinya rekan-rekan di sini pada saat tetap di rumah aja itu tubuh dari teman-teman itu tetap terjaga ataupun tidak buncit ataupun kelebihan minyak ataupun kelebihan lemak dari tubuh. Utamanya itu lemak yang nggak sehat. Nah, itu mungkin sedikit materi kita pada kali ini. Semoga rekan-rekan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan pada materi kita kali ini, jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai materi kali ini bisa ditanyakan pada diskusi yang akan kita lakukan nanti. Jadinya sekian yang materi dapat saya sampaikan pada kali ini. Selamat bertemu nanti melalui media daring Google Meet. Jadi untuk rekan-rekan tetap jaga kesehatan selama berkegiatan di rumah dan tentunya tetap menjaga imunitas tubuh kita. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Mariana.